Halaman 110 Al-adabu munjatun. Sopan santun itu menyelamatkan. Qila inna malakan min mulukil farsi qaraba ilaihi tabakhahu ta'aman. Diriwayatkan bahwa ada seorang raja Persia, tukang masaknya menyajikan makanan untuknya. Fawaqa'at minhu naqatatun 'ala al-ma'idati 'ala al-mali 'ala al-mulki. Kemudian ada satu tetes makanan jatuh ke atas meja makan raja, maka raja itu marah sejadi-jadinya. Fa'arada al-maliku anhu i'radan tahaqqaqa bihi at-tabakha qatalahu. Fa'amsaka at-tabahu bil ina'i wa kafa'ahu. Kemudian diputuskan bahwa tukang masak itu akan dijatuhkan hukuman mati. Mendengar dirinya akan dihukum mati, tukang masak itu mengambil bejana, kemudian ia mengisinya dengan makanan. Wa alqahu 'ala al-ma'idati wa 'ala al-malik. Faqala al-malik ma hamlaka 'ala ma fa'alat. Lalu ia melemparkannya ke atas meja makan dan kepada raja. Raja itu berkata, apa yang membuatmu melakukan ini? Engkau telah tahu bahwa satu tetes saja yang jatuh menyebabkanmu akan dijatuhi hukuman mati. Wa qad 'alimta anna suqutun naqatatu qad tuaddi ila qatalik. Faqala at-tabakh istahayyaytu anna an-nasa tasma'u 'an al-maliki أنه استوجب قتل واستباح الدم مع قديم الخدمة واللزوم حرمته في نقطة واحدة أخطأته بها يدي فأردت أن يعظم ذنبي ليحسن بالملك قتلي. Tukang masak itu menjawab, aku malu jika banyak orang akan mendengar bahwa raja itu menjatuhi hukuman mati dan menghalalkan darahku, padahal aku telah mempersembahkan pelayananku dan aku menjaga kemuliaannya. Tetapi ia menjatuhi aku hukuman mati hanya karena satu tetes makanan yang karena kekeluaran tanganku. Aku ingin ia agar memperbesar kesalahanku agar ia menjatuhi aku hukuman mati dengan baik dan agar hukuman mati yang ia tetapkan itu dapat diterima karena dijatuhkan kepada seseorang sepertiku. Maka raja itu mengampuni dan memberikan hadiah kepadanya. Ya. واحدة قد أخطأت بها يدي فأردت أن يعظم ذنبي ليحسن بالملك قتل ويعذر في قتل من فعل مثل فعلي فعفى عنه الملك وأمر بإعطائه جائزة. أنا الذي أعرفك, aku yang mengenalmu. حكي أن مطرف بن عبد الله بن الشخير نظر إلى المحلب ابن أبي الصفرة وعليه حلة يسبحها ويمشي الخيلاء. Diriwayatkan bahwa Mutarib bin Abdullah bin Asy-Syakhir memperhatikan Al-Muhallab bin Abi Sufrah yang menyimpan perhiasan dan berjalan angkuh. Faqala ya Aba Abdullah ma hadhihi al-mashyiyah allati yabghaduha Allah wa rasuluh. Al-Mutarib berkata, wahai Abu Abdullah, ada apa dengan cara hidup yang dimurkai Allah dan Rasulnya ini? Faqala Al-Muhallab, berkata Al-Muhallab, amma ta'rifuni, apakah engkau tidak mengenalku? Faqala, berkata Mutarrib, bal a'rifuka, aku mengenalmu. Awwaluka natqatun mudharatun wa akhiruka jayfatun qudratun. Bukankah engkau yang diciptakan dari setetes mani dan akan berakhir menjadi bangkai yang hina? Wa hashuka fima baina dhalika baulun wa 'adharatun. Dan berakhir menjadi bangkai yang hina di antara keduanya engkau adalah air seni dan tahi. فأخذ ابن عوف هذا الكلام فنظمه شعرا فقال. Lalu Ibnu Auf mengutip ini kemudian menyusunnya dalam syair. Ajibtu mim mu'ajabin bisuratihi, aku heran melihat orang yang mengagumi dirinya. Ya, wa kana bil amsi nutfatun madharatun, dulu dia hanyalah setetes air mani. Wa fi ghadin ba'da husnin suratihi, esok hari setelah penampilannya bagus. Yasiru fil lahadi jifatun qudratun, di liang lahat ia berubah menjadi bangkai yang menyejikkan. Wa huwa ala tayhahu wa nahwatuhu, ia berada dalam kebingungan dan tujuannya. Ma baina thawbayhi yahmilul 'udratu, di antara dua helai kainnya ia membawa kotoran. Wa qad kana al-muhallabu afdalu min an tuhda'a nafsahu bihadzal jawabi, sebaliknya al-muhallab tidak menipu dirinya dengan jawabannya seperti itu. Walakinnaha zillatun min zillatil al-istirsali, tapi itulah kekeliruan yang terlanjur dilakukan dan kesalahan yang diperlihatkan. Min
wa khati'atuhu min khatayal al-adlal. Samratun mariratun lisu'il fahmi, akibat salah faham. Kana al-khawariju idza asabu fi tariqihim musliman ala khilafi mu'taqiduhum qataluhu. Jika orang-orang khawarij bertemu dengan seorang muslim yang berbeda keyakinan dengan mereka, maka mereka akan membunuhnya. Li'annahu 'indahum kafirun, karena mereka beranggapan itu musuh mereka, mereka adalah orang kafir. Wa idza asabu nasraniyan istawsaw bihi, apabila mereka bertemu dengan orang Kristen, mereka akan berpesan, jagalah ajaran nabi kamu. Wa qalu ihfadhu dhimmata nabiyyukum. Wa qad hukiya, dan telah dikisahkan, anna Wasil bin Attab aqbala fi rifqatin fa ahsu bil khawarij fa qala Wasilun li ahli rifqati. Dikisahkan Wasil bin Attab bertemu dengan beberapa orang dalam satu perjalanan. Mereka mengeluhkan orang-orang khawarij. Ya, Wasil berkata kepada mereka, inna hadza laisa min sya'nikum, ini bukan urusan kamu. Fa'taziluni wa da'uni wa iyyahum, tinggalkanlah aku, biarkanlah aku menghadapi orang-orang khawarij. Wa kanu qad asyrafu 'ala al-halaki, sesungguhnya orang-orang khawarij itu hampir binasa. Faqalu sya'nuka, mereka berkata itu adalah urusanmu. Fakharaja Wasilu ilaihim faqalu lahu ma anta wa ashabuka. Wasil menemui orang khawarij, lalu mereka berkata kepada Wasil, ada apa dengan engkau dan para sahabatmu? Qala qaumun musyrikun. Wasil menjawab, mereka adalah orang-orang musyrik, ya. Mustajiruna bikum, mereka meminta pertolongan kepada kamu, ya. Liyasma'u kalam Allah wa yafhamu hududahu. Qalu qad ajarnakum, agar mereka dapat perlindungan kepadamu, agar mereka dapat mendengar firman Allah dan mengetahui hukum-hukumnya. Faqalu ajurnakum, mereka berkata kami memberikan perlindungan kepadamu. Qala fa'allimuna faja'alu bi'ulmunihi ahkamuhum. Wasil berkata, ajarkanlah kepada kami. Lalu mereka mengajarkan kepada Wasil tentang hukum-hukum mereka. Wa yaqulu Wasil qad qabalta ana wa man ma'i. Qalu fa'amdu musahibina ay bisalamati faqad asartum ikhwanina. Lalu mereka mengajarkan kepada Wasil tentang hukum-hukum mereka. Wasil berkata, aku dan orang-orang yang bersamaku telah menerimanya. Faqala bal tuballighuna ma'munana, mereka berkata, selamat jalan kamu adalah saudara-saudara kami. Lianna Allah ta'ala yaqul wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu mahmanah. Wasil berkata, bahkan kamu telah mengantarkan kami ke tempat yang aman, karena Allah berfirman, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin ini meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ya, supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya, ya. Fanadhara ba'duhum ila ba'din, mereka saling menatap satu sama lain. Thumma qalu, kemudian mereka berkata, dzalika lakum, itu menjadi hak kamu. Fasaru ma'hum hatta ablaghuhum ma'manahum, ya. Lalu mereka berjalan bersama hingga orang khawarij itu mengantarkan mereka ke tempat yang aman. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha, siapa melakukan kebaikan ia mendapat 10 kali lipat kebaikan serupa. Kana ahadul khulafa'u yahsanu istiqbalul ulama, suatu hari seorang laki-laki menghadap khalifah dengan membawa wa yukrimuhum bil mali, dengan membawa kantong, ya. Wa dhata yawmin al-andassa bainahum rajulun yahmilul jurratun wa thiyabuhu mahlahalatun fastalafat nadarahu wa salahu an hajatihi fa ajaba. Pemandangan itu menarik perhatian sang khalifah. Khalifah menanyakan keinginannya. Ia menjawab, ya, walamma ra'aitul qauma shadu rihalahum, ketika aku melihat kebanyakan orang datang ke lautanmu yang luas, ya. Ilayya bahrakat tami ataitaka bijurati, ya. Lalu aku datang hanya dengan membawa kantong, ya. Fadahashul khalifatu min sur'ati khatarihi, khalifah merasa kagum terhadap kecepatan fikirannya dan ketepatan wa hasanu jawabihi, dan ketepatan jawabannya. Wa qala li khazinihi, berkata ia kepada pegawainya, imla jaratahu zahaban, isilah kantongnya itu dengan emas, ya. Maka famala'aha, maka pegawai itu mengisinya.
wa akhadha ar-rajulu fahasadahu ba'du man ra'ahu. Ya, setelah ia laki-laki pemilik kantong itu menerimanya, sebagian mereka yang melihatnya merasa iri. Ya, wada'u annahu abalahu la ya'rifu qimatul mali wa rubbama anfaqahu fi ghairi mahallihi. Mereka mengatakan bahwa dirinya seorang yang dungu, yang tidak mengerti nilai harta, bahkan mungkin saja yang menggunakannya tidak pada tempatnya. Faqala al-khalifatu al-malu maluhu. Tapi sang khalifah berkata, harta itu telah menjadi miliknya. Wa mathlu yu'ta wa la yurji'u fil ata'i. Orang sepertiku memberi dan tidak akan meminta kembali pemberiannya. Amma ar-rajulu falaqad hamala al-jurrati wa tujahu ila al-hayy alladhi ya'ishu fihi fa waza'a adh-dhahaba 'ala al-fuqara'u hatta intaha ma ma'ahu. Orang sepertiku memberi tidak akan meminta pemberiannya. Laki-laki membawa kantong itu, membawa kantongnya, kemudian ia pergi ke tempat tinggalnya. Di sana ia membagikan emas itu, ya, kepada fakir miskin hingga emas yang ada padanya habis. Wa 'alima al-khalifatu bi fi'lihi fa arsala ilaihi yas'aluhu an sirri dzalika. Ya, khalifah mengetahui perbuatannya itu, maka khalifah mengirim seseorang untuk menanyakan sebab ia melakukannya itu. Ia menjawab, faqala yajudu alaina al-khayyaruna bimalihim. Orang-orang baik itu dermawan kepada kami, ya. Wa nahnu bimalil khayyarina najudu. Dan kami juga terhadap orang-orang yang dermawan, dan kami juga dermawan dengan harta orang-orang yang baik, ya. Fa'ajab al-khalifatu bijawabihi, maka khalifah kagum dengan jawabannya. Wa amara lahu an yu'ta muqabilu ma kana fil jurrati 10 marrat. Maka khalifah memerintahkan agar ia diberi 10 kali lipat dari isi kantong sebelumnya. Faqala ar-rajulu sadaqallahu al-azim al-qail. Maka berkata laki-laki itu, maha benar Allah yang berkata, berfirman, man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Al-kalamu ala arba'ati wujuh. Kalimat itu ada 4 bentuknya. Qala Abu Ishaq al-Fazari, berkata Abu Ishaq al-Fajari, kana Ibrahim ibnu Adham yatilu as-sukut. Ibrahim bin Adham itu banyak diam. Fa idza takallama inbasata. Apabila ia berbicara tentang kebenaran, maka ia bicara panjang lebar. Fa qultu lahu dzata yaumin. Maka pada suatu hari aku katakan kepadanya, law takallamta, anda engkau mau bicara. Faqala al-kalamu ala arba'ati wujuh. Dia berkata, kalimat itu ada 4 bentuk, ya. Yang pertama, فَإِنَّهُ كَلَامٌ تَرْجُو مَنْفَعَتُهُ وَتَخْشَى عَاقِبَتُهُ. Yang pertama yaitu kalimat yang manfaatnya diharapkan sedangkan akibatnya dikhawatirkan. Ya, فَالْفَضْلُ مِنْهُ السَّلَامَةُ وَمِنْهُ كَلَامٌ لَا تَرْجُو مَنْفَعَةٌ. Yang diharapkan dari kalimat seperti itu adalah keselamatan. وَلَا تَخْشَى عَاقِبَتُهُ فَأَقَلُّ مَا لَكَ فِي تَرْكِهِ خَفْتُ الْمَؤُونَةُ عَلَى بَدَنِكَ وَلِسَانِكَ. Yang kedua ada kalimat yang manfaatnya tidak diharapkan dan akibatnya tidak dikhawatirkan. Jika engkau meninggalkannya, maka meringankan beban tubuh dan lidahmu. Wa minhum kalamun tarju manfaatun wa takhsha 'aqibatuhu. Ketiga ada kalimat yang manfaatnya tidak diharapkan dan akibatnya dikhawatirkan. Ya, wa hadha huwa ad-da'u al-'adal. Itulah penyakit. Yang keempat, wa min kalamin kalamun tarju manfaatun wa ta'manu 'aqibatuhu. Keempat ada kalimat yang manfaatnya diharapkan dan tidak ada akibatnya. Itulah kalimat yang mesti engkau sebarkan. فَهَذَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْكَ نَشْرَهُ قَالَ فَإِذَا هُوَ قَدْ أَسْقَطَ 3 أرباع الكلام. Abu Isa al-Fajari berkata, jika demikian maka Ibrahim bin Adham telah membuang 3/4 dari ucapannya. فَمَارُ قُلُوبِنَا, buah hati kami. أَرْسَلَ مُعَاوِيَةٌ إِلَى الْأَحْنَفِ ibn Qais. Muawiyah mengirim pesan kepada Al-Ahnaf bin Qais. Faqala, dia berkata, ya Aba Bahr, wahai Abu Bahr, ya, ma taqulu fil walad, apa pendapatmu tentang anak? Qala ya Amirul Mukminin, dia berkata, samaru qulubina, itulah buah hati kami dan tulang punggung kami. Wa amadu zuhurina, wa nahnu lahum ardun dhalilatun, kami bagaikan bumi yang tunduk dan langit yang menaungi bagi mereka. Wa sama'un dhalilatun, fa in talabu fa'atahum, jika mereka meminta maka aku pasti memberi untuk mereka. Wa in ghadabu fa'aradahum, jika mereka meminta maka aku pasti memberi untuk. Jika mereka marah maka aku rela terhadap mereka. Yamnahuka wuduhum wa yuhibbuka juhduhum wa la takun
alaihim thaqilan fayamilu hayatika wa yajibu wafatika. Mereka memberikan kasih sayang kepada kamu dan mereka mencintaimu, janganlah engkau keras terhadap mereka sehingga mereka bosan terhadap hidupmu dan lebih menginginkan agar engkau binasa. Faqala lillahi anta ya Ahnaf. Muawiyah berkata, demi Allah wahai Ahnaf, ya, laqad dakhalta alayya wa inni lamammalu'un ghadaban ala Yazid. Ketika engkau menemuiku, aku dalam keadaan sangat marah kepada Yazid, ya, fasallathu min qalbi, lalu engkau menghibur hatiku. Falamma kharaja al-Ahnaf min indihi, ketika Ahnaf pergi, Muawiyah mengirim 200,000 dirham dan 200 pakaian kepada Yazid. Ba'atha Muawiyah ila Yazid bi 200,000 darahima wa 100 thawaban, fa ba'atha Yazid ila al-Ahnaf bi 100,000. Ketika Al-Ahnaf pergi, Muawiyah mengirim 200,000 dirham dan 200 pakaian kepada Yazid, sedangkan Yazid mengirim 100,000 dirham dan 100 pakaian untuk Al-Ahnaf. Kemudian Al-Ahnaf membagi-bagikannya. Fab'atha Yazid ila Al-Ahnaf bi 100,000 dirham wa 100 thawbahu syatirahu iyyahu. Imra'atun atusa walidayh.